Hello everyone, you're now listening to HMCH Podcast Channel. Let's get closer, closer, and closer. How are you guys? Apa kabar? I hope everything is great. Selamat datang di episode pertama HMCH Podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Sivik Hukum bersama aku, Sayyidah Afifah Mutmainah. Nah, di episode perdana ini, kita akan membahas tuntas mengenai salah satu bidang yang ada di BEM HMCH, yaitu bidang sosial kemasyarakatan, atau yang sering kita dengar dengan sebutan bidang 5. Pada kesempatan kali ini, aku gak sendirian loh. Di sini aku udah ditemenin sama bintang tamu yang sangat luar biasa, yang tentunya merupakan salah satu pengurus inti dari bidang 5 BEM HMCH. Ayo, kira-kira siapa nih? Kabinnya, sekretarisnya, bendaharanya, atau kabironya? Oke teman-teman, langsung aja ya, kita sapa dulu. Halo Kang. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kang. Gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, masih waras. Alhamdulillah ya Kang, semoga senantiasa sehat. Amin, amin. Sayyidah sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Nah, gimana Kang, kesibukannya lagi yang ngapain nih Kang? Kesibukannya mungkin karena memang kuliah lagi off ya, jadi mungkin lagi nyiapin P2M sih sebenarnya mah. Oh, lagi sibuk berorganisasi ya Kang? Iya, betul. Boleh nih Kang, perkenalan dulu biar teman-teman yang lain bisa kenal lebih dekat sama aku. Oke, siap. Kenalin ya guys, nama aku Rifki. Kebetulan di kepengurusan TUM Unpad ini aku diamanahi jadi Ketua Bidang 5 Sosial Kemasyarakatan. Asalnya dari Ciparai, dari Kabupaten Bandung, kelas PKN 2019A. Ada lagi nggak kira-kira saya yang harus dikenalin? Barangkali Kang umurnya gitu Kang berapa? Terus boleh Kang tanggal lahirnya biar teman-teman yang lain ada yang mau ngasih kado gitu Kang. Tanggal lahir aku sama asli sama KTP itu beda ya. Kalau di KTP 19 September, kalau aslinya itu 19 November gitu. Jadi kalau misalnya mau ngasih kado di 2 tanggal itu gak apa-apa, diterima banget pokoknya. Jadi double ya Kang? Iya, jadi aku setahun itu 2 kali ulang tahun gitu. Keren, kok bisa ya Kang? Ya soalnya dulu itu ada kesalahan lah di aktenya gitu, dan kagok lah. Jadi nanti kalau ada yang mau ngado boleh double gitu 2 kali dalam 1 tahun. Boleh banget, apalagi tahun depannya doain insya Allah aku lulus jadi bisa ngado 3 kali tuh setahun nanti. Amin. Amin Kang, amin, sukses terus Kang. Amin ya, makasih. Ya, by the way nih Kang, kan aku ini dari bidang 6 ya Kang. Nah, bidang 6 itu kan punya jargonnya kayak gini, udah pernah denger belum Kang? Belum? Gimana emang? Belum. Oke, gini jargonnya. Bidang 6, aktif, kreatif, imajinatif. Nah, kalau dari bidang 5 sendiri gimana nih Kang jargonnya? Dari bidang 5 mah jelek tahu, pasti mau dengerin. Dengerin dong. Oke, kalau misalnya aku bilang bidang 5 ya, nanti saya udah bilang aksi, kolaborasi, menginspirasi, oke? Oke, siap. Oke. Bidang sosial kemasyarakatan, aksi, kolaborasi, menginspirasi. Gimana Kang? Maaf. Aksi, kolaborasi, menginspirasi. Oh, oke, siap. Ulang ya Kang. Oke, ulang ya. Bidang sosial kemasyarakatan, aksi, kolaborasi, menginspirasi. Oke. Kang, jargonnya itu siapa yang buat Kang kalau boleh tahu? Yang buat inti sih, dari inti bidang, dari Najri, Rizka, Ramdan, Jahra, sama Yuna. Ya, siap. Gini ya Kang, kan boleh gak sih Kang kalau misalkan aku tuh pengen tahu gitu, sebenarnya bidang 5 itu bidang apa sih Kang? Terus kayak biro-biro yang ada di bidang 5 itu ada apa aja Kang? Boleh minta dijelasin? Oke, jadi
bidang 5 itu kan singkatan dari bidang sosial kemasyarakatan gitu ya. Jadi mungkin udah jelas dari namanya kalau bidang ini teh ya intinya bergerak di ranah sosial gitu. Sosial dan kemasyarakatan. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngeh gitu ya, kenapa bidang kita gitu beda sama nama bidang lain atau mungkin di himpunan lain gitu ya. Karena kan kalau di himpunan lain itu kebanyakan bidang sosial politik gitu ya atau bidang apalah gitu. Nah, kalau di HMCA sendiri memang kita lebih fokusnya ke sosial kemasyarakatan gitu. Jadi memang kita mah bergerak di ranah sosial aja lah gitu. Nah, terus untuk biro-bironya sendiri kita ada 3. Yang pertama P2M. Jelas kalau P2M ini implementasi banget lah dari bidang 5 gitu ya, yang bergerak di ranah pengabdian pada masyarakat gitu. Yang kedua ada Biro Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa. Biro ini kata aku biro paling sibuk gitu ya, karena sebelum dilantik sampai nanti menemukan penggantinya, ya Biro Advokasi ini akan selalu kerja gitu, menemani mahasiswa gitu dalam setiap urusan administratif perkuliahan mungkin ya, UKT gitu. Nah terakhir mungkin ini biro baru sebenarnya, biro baru di kepengurusan kemarin dari Tum Febri. Kebetulan aku juga ke biro pertamanya gitu ya. Nah ini ada Biro Kajian Isu gitu. Nah Biro Kajian Isu ini sebenarnya lebih tugasnya itu lebih mengkaji isu-isu sosial gitu. Beda sama di bidang 2. Nah kalau bidang 2 itu kan lebih ke pendidikannya gitu ya atau keilmuannya. Nah kalau di Biro Kajian Isu ini mah lebih ke isu-isu sosialnya lah kayak gitu sih. Oke Kang, berarti emang bidang 5 itu bidang yang khusus gitu membahas mengenai sosial kemasyarakatan gitu ya Kang? Betul banget. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya mah ya bidang 5 teh lebih dekat dengan masyarakat lah gitu ya. Kan kalau bidang 1 lebih dekat dengan mahasiswa baru gitu kan ya, suka ada istilah gitu. Kalau bidang 2 ya kumpulan orang-orang berilmuan gitu lah katanya. Nah, kalau bidang 6? Bidang 6 ya mungkin bidang IT bisa jadi kan. Iya. IG upload gitu kan. Iya, ngedit ya Kang. Kalau bidang 5 itu lebih dekat dengan masyarakat, jadi kayak membahas tentang, tadi juga kan ada biro yang khusus gitu membahas tentang isu-isu yang ada di masyarakat gitu ya Kang. Betul banget. Nah, terus ya Kang, kemarin tuh aku tuh dengar katanya Biro Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa punya proker baru yang udah dilaksanain. Nah, namanya itu proker dengar pendapat atau Dear HMC. Nah, benar gak Kang? Ya betul, kemarin banget baru kelaksana. Jadi meren fun fact ya Saidah. Jadi sebenarnya acara Dear kemarin itu sebenarnya gabungan dari 2 proker. Yang pertama itu kan ada diskusi bersama Kang Galih itu tuh sebenarnya proker dari kajian isu, karena memang kita ngangkat isu tentang UKT gitu. Nah talk show kemarin yang akhirnya gitu ya, nah pengisinya itu ada Ketum, terus aku dan Teh Ijah. Nah itu baru sebenarnya proker dengar pendapat gitu. Jadi emang sebenarnya itu tuh ada 2 proker di dalam satu waktu gitu ya Kang, bisa dikatakan. Betul. Jadi mungkin karena dengar pendapat ini kan awalnya memang kita berencananya kan pengisinya tuh pimpinan prodi gitu ya kayak Bunda Susan, terus Pak Dwi atau Pak Kani. Tapi mungkin karena memang beliau juga sedang sibuk ya Saidah. Jadi caranya kita bisa tetap pelaksana ya itu sih, kita mainkan di pimpinan HMCH aja gitu lah itu. Tapi alhamdulillah ya Kang, kemarin Saidah juga sempet join. Itu tuh emang bener pembahasannya tuh seru banget ya Kang. Kayak emang yang kita rasain gitu Kang, terkait UKT ya Kang. Ya, karena memang kan kajian tentang UKT itu kalau aku bilang kan ada 2 sisi ya sebenarnya. Ada mahasiswa yang benar-benar mau ikutan karena memang mereka merasakan gitu ya, seperti mungkin kekurangan ekonomi dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin ada juga mahasiswa yang bodo amat karena memang ya mereka terlahir sebagai orang berkecukupan gitu ya, yang UKT juga ya alhamdulillah bisa kebayar lah tiap semesternya gitu. Ya. Dan mungkin ya Kang ada juga di antara kita gitu mahasiswa yang memang berkecukupan dan peduli ya Kang terhadap mahasiswa lain. Betul, jadi mungkin kalau aku prinsipnya gitu ya, wadah kemari itu memang
khusus untuk orang-orang yang pengen tahu gitu tentang UKT di UPI dan semacamnya, dan mungkin menjadi mahasiswa apatis itu mungkin memang sebuah pilihan ya, tetapi menjadi manusia yang berempati itu kewajiban sih kalau kata aku gitu. Ya betul banget Kang. Nah kalau dari acara kemarin nih Kang, menurut Akang ada gak sih pendapat yang menarik gitu dari sebuah argumen mau dari siapapun itu Kang? Sebenarnya kalau untuk pendapat atau pertanyaan ya yang di talk show kemarin itu banyak sih yang menarik tuh. Mungkin tentang UKT gitu ya, kenapa tahun sekarang katanya nggak ada potongan, terus yang bikin kita kaget kan sebenarnya di tahun ini tuh ternyata ada yang disuruh mengundurkan diri secara paksa juga ya. Itu sebenarnya itu masa banget ya kan? Ya itu aduh aku kesian ke kating-kating kadang yang udah capek-capek kuliah tiba-tiba di DO gitu Iya. Kita udah capek kuliah. Banget banget. Ya kayak gitulah. Dan mungkin yang paling menarik mah ya pembahasan tentang kuliah offline gak semester depan atau P2M-nya gimana nih gitu. Nah iya nih Kang, nanti kita ngomong juga tentang P2M ya Kang. Asik. Terus ya Kang nih ngomongin tentang biro-biro di bidang 5 itu gitu. Nah di bidang 5 itu kan tadi udah disebutin ada yang namanya Biro Kajian Isu yang tahun ini juga katanya menginjak tahun kedua berarti ya Kang dari awal dibentuknya. Ya betul. Ya. Nah kira-kira nih Kang di Biro Kajian Isu ini bakalan ada gak sih Kang kayak proker yang bakal menjadi masterpiece-nya gitu Kang? Oke, nah sebenarnya kan perbedaan proker kajian isu ya di tahun sekarang dan tahun kemarin itu ada dua lah kalau nggak salah. Kalau di tahun sekarang itu kita mengenal ya ada yang namanya Diksipedia gitu. Jadi mungkin kita kajian-kajiannya juga ada yang disampaikan ke media online gitu ya, Instagram dan website HMCH. Dan insya Allah nanti di acara Gebiar Sipik PKN juga kita pengennya mah ngadain Narsisbang nama prokernya teh, Seminar Nasional Isu Kebangsaan yang insya Allah waktu tahun kemarin itu nggak kelaksana ya di tahun aku, tapi insya Allah di tahun ini mah insya Allah mau kelaksana sih, dan mungkin itu bakal jadi masterpiece-nya dari kajian isu sih saya. Amin ya Kang, semoga acara yang memang belum terlaksana pada tahun kemarin terlaksana pada tahun ini dan semoga lancar ya Kang. Amin. Mudah-mudahan kelaksana sih itu. Amin. Harus ya Kang. Ditunggu. Siap. Terus ya Kang, kan kayaknya kita udah banyak nih Kang ngobrol tentang biro-biro di bidang 5. Sekarang kita masuk ke pertanyaan baru nih Kang tentang P2M. Nah P2M itu kan banyak ya Kang, kalau mahasiswa baru nih khususnya baru denger nih kata P2M. P2M itu singkatan dari apa nih Kang? P2M itu pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat. Ya. Nah boleh dong Kang dijelasin gitu, kayak kita tuh ngapain aja di P2M, terus HMCH itu bisa memberikan apa aja sih di P2M kayak gitu Kang. Oke, nah sebenarnya kan kalau untuk pengabdian itu kan merupakan salah satu dari 3 tridharma perguruan tinggi gitu ya, pengabdian. Nah kebetulan di PKN itu sertifikat P2M ini wajib dimiliki setiap mahasiswa untuk syarat sidang katanya tuh. Dan kebetulan ya Saidah di tahun ini pun aku udah nerima 3 kali izin gitu ya dari Kating angkatan 16 dan 14 untuk membuat surat keterangan lulus P2M katanya, karena memang sertifikatnya hilang katanya gitu. Dan kebetulan di tahun ini mereka mau sidang dan akhirnya minta surat keterangannya itu ke aku gitu. Dan ketika aku ngobrol ke Pak Dwi dan alhamdulillah memang mereka ikut gitu katanya teh. Jadi ya bisalah dilancarin terkait SKT itu gitu. Nah terus untuk P2M di HMC itu ngapain aja sih? Nah sebenarnya bisa dikepoin aja langsung ya di IG-nya HMCH.mengabdi, karena memang di situ banyak banget rangkaian kegiatan P2M di tahun 2019 yang ketuplaknya itu Kang Jian kalau nggak salah. Kang Jian, nah itu Kang Jian itu kalau P2M-nya itu di Majalengka selama 3 hari kalau nggak salah. Nah kegiatannya juga banyak ya.
ada cerdas cermat, terus ada pemberdayaan masyarakat, ada kegiatan kesehatan, mengajar juga, terus hiburan dengan masyarakat, banyaklah di situ pokoknya mah. Nah mungkin yang bikin berbeda itu kalau di angkatan Kang Jan itu kita masih bisa merasakan P2M full offline ya. Kita ke Majalengka 3 angkatan naik bis, nginap di rumah warga 3 hari, pokoknya mah rame sih kalau ngebayangin mah gitu ya. Rame pokoknya mah. Nah mungkin yang berbeda di angkatan kemarin, aku kebetulan juga termasuk panitia P2M. Kalau kemarin tuh sebenarnya kita transisi dari masa COVID, dari masa benar ke masa COVID lah gitu intinya mah. Nah jadi P2M-nya ya kita mandiri masing-masing di rumah gitu. Dan yang offline-nya pun hanya sekadar memberikan bantuan aja sih gitu. Paling gitu sih. Jadi kalau tahun kemarin memang bisa dikatakan blended ya Kang, ada yang masing-masing di rumah, ada juga yang terjun langsung ke lapangan, itu pun hanya beberapa orang saja ya Kang perwakilan. Dan itu pun cuman sekedar memberikan donasi sih, memberikan barang-barang gitu. Iya. Berarti memang pengabdian pada masyarakat ini sangat penting ya Kang, karena sertifikatnya nanti bakal dibutuhin banget pasti. Betul, ini dibutuhin banget ternyata sertifikat P2M itu gitu. Jadi Saidah juga harus ikut ya tahun ini ya. Siap Kang, pasti ikut. Terus Kang, kalau ngelihat kondisi yang menurut Saidah nih, kayaknya alhamdulillah gitu kondisi pandemi ini udah mulai membaik gitu. Udah banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara langsung, secara luring. Nah, kalau P2M tahun sekarang nih Kang, boleh dong kasih bocorannya mau secara blended lagi atau misalkan mau full offline? Oke. Sebenarnya kan kalau nggak salah ya aku tahu dari Pak Dwi itu ada surat keterangan rektor yang menyebutkan bahwa segala kegiatan perkuliahan termasuk pengabdian itu bisa dilakukan secara offline tapi terbatas hanya sekitar 20 orang katanya teh. Jadi kalau misalnya kita merujuk ke surat itu gitu ya mungkin P2M tahun ini masih sama seperti tahun kemarin yang ada yang pengabdian di rumah dan ada juga mungkin yang offline 20 orang lah 20-25 kayak gitu sih. Jadi masih tetap blended ya Kang? Iya. Jadi kan mungkin kalau kata ketum kemarin kita mengusahakan, cuman nggak menjanjikan gitu lah. Iya, siap Kang. Tapi tetap aja Kang, meskipun pelaksanaan tapi output dari P2M ini insya Allah gitu ya Kang bakal memberikan banyak manfaat kepada masyarakat juga kepada kita gitu ya Kang yang melaksanakannya. Harus sih sebenarnya karena kalau aku pribadi gitu ya pengabdian kepada masyarakat atau terjun langsung ke masyarakat itu suatu implementasi apa yang sudah kita dapatkan di ruang kelas gitu. Karena kan kalau misalnya kita belajar terus di ruang kelas tanpa ada suatu tindak nyata di lapangan gitu ya asa gimana gitulah intinya mah. Jadi ya aku mau berharap gitu mahasiswa PKN ini teh ya walaupun mereka terkena dengan kekritisannya gitu ya pokoknya mah paham akan politik dan hukum tapi ya jangan sampai lupa gitu bahwa sejatinya mereka itu datang dari masyarakat dan untuk masyarakat juga lah gitu intinya mah. Betul banget Kang, setuju. Nah ini kan di sini Akang sebagai kabid gitu dari bidang 5 yang melaksanakan proker P2M pengabdian pada masyarakat. Nah ada gak sih Kang pesan buat seluruh mahasiswa supaya mereka itu dapat berkontribusi semaksimal mungkin pada pengabdian masyarakat tahun ini? Oke. Sebenarnya kan kalau untuk mahasiswa 19 dan 20 aku yakin ya kalau mereka pernah melaksanakan P2M gitu. Jadi nggak ada alasan lagi kalau misalnya mereka itu malu berjun langsung ke masyarakat lah gitu. Karena kita kan mahasiswa gitu ya satu-satunya manusia yang diberi gelar maha gitu. Jadi memang kita harus punya tindakan agent of change mungkin ya kalau istilahnya. Jadi memang harus kita jangan pernah malu untuk berbuat kebaikan apalagi memang ini tindakan yang mulia gitu ya niat baik untuk mengabdi kepada masyarakat, membantu masyarakat itulah intinya mah. Terus untuk angkatan 21 mungkin kalau misalnya memang masih malu-malu gitu ya
Karena memang kan terakhir mereka merasakan kehidupan normal itu mungkin sekitar mereka kelas 11 mungkin ya. Kelas 11 Iya, betul mereka banget. normal, tiba-tiba mungkin sekarang kuliah semester 2 lagi. Jadi mungkin ya harus dibiasakan aja sih mulai dari sekarang. Apalagi kan kalau nggak salah di Mokaku pun tugas mereka itu kan kalau nggak salah ini ya ngajar juga kan. Iya, nggak, betul Say? Kang. Iya, Nah, ada yang disuruh mengajar gitu. Nah, jadi memang di Mokaku juga kita kan udah dibiasakan gitu lah untuk terjun atau untuk mengajar minimal ya anak-anak tetangga lah gitu ya yang berkekurangan atau mungkin fun education lah kayak gitu. Intinya mah kata pengabdiannya itu jangan sampai kita merasakan tanggungan atau beban lah gitu. Kita ya biasa aja sih. Kayak misalnya kalau kita sering nongkrong di pos ronda atau misalnya ngebantu masyarakat kayak biasa lah, itu kan sebenarnya udah pengabdian gitu. Jadi ya jangan sampai terbebani lah dengan istilah itu gitu. Enjoy aja sebenarnya. Iya, betul banget Kang. Kita juga kan sebagai calon tenaga pendidik gitu ya Kang, harus bisa terjun langsung kepada masyarakat, harus dilatih dari sekarang, iya gak Kang? Betul. Karena nanti juga kan kalian bakal KKN ya. Maka Iya, KKN betul. KKN juga kan ke desa gitu. Nanti gimana kalau misalnya KKN kalian malah malu-maluin gitu. Kan KKN mah kita dapat nilai langsung dari LPPM gitu ya. Nah mungkin P2M ini bisa dijadikan ajang untuk latihan lah sebenarnya mah gitu sih. Nah, betul banget. Berarti kita gitu sebagai mahasiswa PKN harus bersyukur ya Kang, karena BEM HMCH ini khususnya bidang 5 telah memfasilitasi kita gitu ya Kang buat berlatih. Betul banget, setuju itu mah. Emang harus ikutan. Wajib ini mah. Oke Kang, pertanyaan terakhir nih Kang. Gimana perasaan Akang menjadi bintang tamu pertama di HMCH Podcast? Biasa aja sih. Kok biasa aja sih Kang? Enggak bercanda. Sebenarnya aku nggak nyangka kan ya kalau misalnya emang ini bintang tamu pertama gitu, karena aku mikirnya kita tuh bakal dikumpulin tuh kabit-kabit terus ditanyain satu-satu. Ternyata memang kita berepisode ternyata ya Saidah. Iya, episode. Sukses selalu intinya. Perasaan aku pribadi senang karena memang apa ya, aku tuh emang belum pernah gitu ya diajak kayak gini gitu. Aduh. Jadi sama-sama perdana ya Kang? Ya sama-sama perdana, jadi ya makasih, semoga ini bisa berlanjut gitu ya, berlanjut terus bisa Amin. sukses juga lah gitu. Oke Kang, kayaknya kita udah sampai di penghujung acara nih Kang. Boleh langsung Saidah tutup aja ya Kang. Oke, makasih Saida, sukses terus buat bidang 6, titip salam ya. Amin. Siap Kang. Gak kerasa ya Kang, udah banyak obrolan gitu antara aku sama Kang Rifki yang membahas tentang bidang 5, khususnya tentang sosial kemasyarakatan. Makasih banyak ya Kang Rifki udah mau diundang di podcast ini. Sehat-sehat selalu Kang, sukses selalu. Semoga tahun depan lulus ya Kang. Amin, sukses Saida. Amin. Oke guys, akhirnya kita udah tiba di penghujung pembicaraan. Thanks for listening, stay safe and hope you enjoy. Saya Saidah Afifah Mutmainah, pamit undur diri dan jangan lupa tungguin episode selanjutnya di HMCH Podcast Channel. See you and goodbye.